Rp387.500.000. Dan yang ketiga adalah spare part HP berupa baterai, charger, kabel, dan lain-lain sebanyak 18.574 pieces. Jadi ada totalnya adalah 76.756 pieces dengan total nilainya adalah sebesar 235.089.800.000 rupiah. Dan barang bukti ini masih akan terus berkembang dan bertambah karena saat ini untuk Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Polri masih terus mengembangkan perkara ini dari ungkap kasus yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, penelitian dokumen, pengiriman barang, saksi transportir, dan alat bukti elektronik yang didapatkan oleh tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara atas penanganan perkara quo dan menetapkan 2 orang tersangka yang berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses mendatangkan barang impor ilegal ini dari negara China dan kemudian mendistribusikan masuk ke daerah Pabean atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun 2 tersangka atas penanganan perkara quo adalah yang pertama DCP alias P yang berperan sebagai pihak yang memasukkan barang ke Indonesia dalam keadaan tidak baru atau bekas dan tidak dilengkapi dengan SNI yang diberlakukan secara wajib atas itu, sehingga diduga melanggar pasal dugaan tindak pidana perdagangan dan atau tindak pidana perindustrian dan atau tindak pidana tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian dan atau tindak pidana di bidang telekomunikasi dan atau tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan atau tindak pidana pencucian uang sebagai dimaksud dalam pasal 106 dan garing atau pasal 111 junto 47 ayat 1 dan atau pasal 113 junto pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan atau pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan atau pasal 67 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian dan atau pasal 52 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan atau pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dan pasal 607 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang tindak pidana pencucian uang junto Permen Perin Nomor 97 Tahun 2015 tentang pemberlakuan SNI, persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi secara wajib. Jadi selain barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh tim penyidik, selain barang bukti berupa HP juga penyidik menemukan adanya produk lain berupa pakaian bayi dan mainan anak-anak yang ini oleh Permen Perin diberlakukan SNI-nya secara wajib dan telah difaktakan oleh penyidik bahwa belum dilengkapinya SNI pada produk pakaian bayi ini bukan dalam rangka pengajuan SPPT SNI dan telah dilakukan penjualan melalui e-commerce diperdagangkan di daerah Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tersangka yang kedua adalah SJ yang memiliki peran sebagai customer yang memasukkan, mendistribusikan barang ke wilayah ataupun daerah Pabean Indonesia dalam keadaan tidak baru atau bekas, diduga melanggar dugaan tindak pidana perdagangan dan atau tindak pidana di bidang telekomunikasi dan atau tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan tindak pidana pencucian uang sebagai dimaksud dalam pasal 106 dan atau pasal 111 junto 47 ayat 1 dan atau pasal 113 junto pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan atau pasal 52 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan atau pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pasal 607 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu
terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pengungkapan perkara Kuo, tim Satgas Gakum Penyelundupan di Tipidaksus Baris Krim Polri telah melakukan pengembangan dan penelusuran dari hilir ke hulu, ya, penelusuran rantai masuk ataupun jalur masuk barang-barang yang merupakan hasil importasi ilegal ini ke Indonesia dari luar daerah pabean Indonesia dan dari negara China, sebagaimana data, dokumen maupun surat yang telah ditemukan atau didapatkan oleh tim penyidik. Sehingga hari ini sebagai tindak lanjutnya, Satgas Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan yang merugikan kekayaan negara melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor PT TSL ini di Komplek Ruko Surya Inti Permata, Juanda, Blok B nomor 48, Gedangan, Sidoarjo. Di mana PT TSL ini merupakan perusahaan holding atau holding company yang menggunakan beberapa perusahaan cangkang untuk melakukan pengurusan dokumen importasi terhadap handphone ilegal, salah satunya. Sebagaimana arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kabaris Krim Polri, tim Satgas Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan yang merugikan kekayaan negara akan melakukan pengembangan dan penelusuran terhadap semua pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana importasi ilegal ini yang mengakibatkan kebocoran penerimaan keuangan negara, merugikan keuangan negara, bahkan juga merugikan kekayaan negara. Kami tim penyidik berkomitmen penyidikan atas penanganan perkara Kuo akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Kami pastikan akan tuntas menangani perkara ini untuk menjangkau dari hilir ke hulu semua pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana yang terjadi. Tim Gakum Satgas Penyelundupan Baris Krim Polri yang dibentuk oleh Bapak Kapolri akan terus bergerak melakukan penyisiran di pintu-pintu masuknya barang di seluruh daerah pabean Indonesia, di seluruh NKRI. Bagaimana tadi yang kami sampaikan, telah dibentuk juga Satgas Penegakan Hukum terhadap penyelundupan yang merugikan kekayaan negara di semua polda, baik melalui darat, laut maupun udara, untuk menjamin sekaligus memastikan supaya tidak ada lagi kebocoran keuangan negara atas terjadinya praktek importasi dengan modus under invoice, undeclared maupun under accounting, ya, yang melalui kawasan pabean, termasuk di dalamnya penyelundupan fisik yang dilakukan di luar kawasan pabean. Komitmen Polri dalam penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk tindak pidana penyelundupan untuk menyelamatkan kekayaan negara, memulihkan kerugian keuangan negara maupun mencegah kebocoran penerimaan keuangan negara adalah sebagai bentuk wujud nyata komitmen Polri